Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali masih mengenai pembahasan mengenai Java Swing. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen JCheckbox yang disediakan oleh library dari Oracle. Video ini dibuat, saya coba compare dengan menggunakan IDE NetBeans yang sudah drag and drop, terus kemudian akan mengambil JCheckbox yang ada di tutorial dokumentasi Oracle. Seperti pada video-video sebelumnya mengenai swing ini adalah contoh-contoh komponen yang disediakan oleh swing. Jadi silahkan Anda pelajari. Kita akan membahas sekarang fokus pada checkbox. Kita coba demokan, kita coba download dulu. Ini checkbox ketika di running semuanya terchecklist. Perilakunya ketika ini ada chin, ada checkbox glasses, ada hair dan teeth. Ketika di uncheck chin maka dagunya akan hilang. Ketika di select chinnya maka dagunya akan muncul. Ketika glassesnya kita di select atau uncheck maka kacamatanya akan hilang. Begitupun dengan hair dan teeth. Seperti itu. Inilah contoh yang jadi acuan di dokumentasi Oracle dan kita akan buat. Tetapi ada pendekatan yang berbeda dalam contoh ini. Kita akan menggunakan NetBeans dan akan drag and drop semua komponen swing, checkbox, dan image ini kita akan lakukan drag and drop. Tidak seperti di contoh-contoh sebelumnya yang kita create dari awal, tetapi pada video kali ini dan seterusnya itu akan menggunakan fasilitas di NetBeans untuk drag and drop dalam rangka produktivitas. Tetapi di belakang itu kita sudah paham bagaimana konsep yang melandasi dari komponen-komponen tersebut dibentuk, berinteraksi, dan sebagainya. Balik lagi ke sini, maka kita coba download dulu checkbox Java-nya. Ini adalah kode program lengkap dari Java, sudah disediakan. Kita akan pelajari, kita akan create satu persatu dari awal. Kita kopikan contohnya ini, dan kita akan modifikasi. Mungkin terdengar itu ada suara cuangki ya di seberang rumah. Kita akan buka contohnya di Visual Code aja, sebagai acuan untuk kita compare. Buka file baru saja. Supaya jelas warnanya muncul, mana keyword, mana argumen, dan sebagainya, kita save dulu deh menjadi file Java. Contohnya adalah cb.java saja. Ini adalah hanya sebagai acuan bahwa kode yang akan kita buat mengacu dari sini. Oke, namanya checkbox demo. Namanya checkbox demo ya. Nah, kita buka sekarang NetBeans. Di NetBeans-nya kita buat sebuah project. Tapi ini saya baru download versi 12 dari NetBeans ini, ternyata ada perubahan, sekarang tidak dimiliki lagi oleh Oracle. Disimpannya itu adalah di Apache. Saya cari mengenai Java standar, itu tidak ada, adanya adalah Maven. Jadi kita menggunakan Maven saja. Mungkin di antara kalian masih ada yang bisa running dengan Java biasa, silahkan saja. Nah, Maven ini karena tingkat lanjut, jadi kita akan bahas mungkin di topik yang berbeda mengenai create project menggunakan Maven. Pilih ininya Maven, terus kemudian Java application. Kita beri nama saja, nama projectnya adalah JCheckbox demo. Finish saja, sudah muncul seperti ini. Kita ganti saja nama package-nya dengan ac.ifunpas.psi.swing. Checkbox ini kita buat sebuah kelasnya. Nah, ini yang berbeda, disediakan itu ada Java Frame
form. Jadi sudah di-include-kan, dia extend kepada JFrame. Dan komponen-komponen yang akan disimpan di dalam JFrame itu bisa kita drag and drop. Jadi lebih produktif kita dalam mengcoding karena tidak menentukan tata letak secara manual dan sebagainya. Kita fokus pada problem solving dan logikanya. Di sini kita secara naming convention bagi kita sepakati saja namanya itu harus pakai frame supaya memudahkan bahwa ini adalah sebuah UI. Box namanya checkbox frame saja seperti ini. Disediakan sekarang kalau dulu itu adalah di sini hanya editing saja, di dalam NetBeans disediakan desain. Desain itu adalah untuk menyusun UI yang akan kita definisikan. Berarti akan sangat mudah. Kalau dulu harus meng-create buttonnya dan sebagainya, tetapi sekarang adalah kita bisa drag and drop checkboxnya, drag and drop, labelnya drag and drop, dan seterusnya. Apa yang kita jadi acuannya adalah dari demo yang sudah saya tayangkan tadi. Nah, ini tampilan yang akan kita buat, ada 4 buah checkbox. Ini kalau nggak salah itu label. Ini adalah label, label itu bisa menampung image. Seperti ini ada 4 buah, chin, glasses, hair, teeth, dan ini adalah sebuah label. Caranya adalah kita tinggal drag and drop, dipilih checkbox yang ini, drag and drop saja ke sini. Ada 4 buah checkbox. Ada 4 buah ya, ada 4 buah. Penamaannya kita khawatir keliru, mengikuti saja contoh dari dokumentasi Oracle. Ini adalah sebuah label, kita perbesar saja ya ukurannya 126 pixel, ini pun 126 saja supaya jadi kotak. Nah, label kita ganti aja ya picture gitu ya. Suatu saat picture ini, teks ini akan diganti dengan dengan gambar. Nah, balik lagi, perhatikan dulu sebelum saya ke sana, kita lihat. Di sini sudah dideklarasikan secara eksplisit langsung otomatis ketika kita membuat sebuah kelas yang tipenya adalah tadi frame itu sudah extend pada JFrame. Nah, perhatikan di sini ada yang warnanya di blok. Ini di blok gray seperti ini. Ini tidak bisa diedit. Ini tidak bisa diedit oleh kita secara manual. Ini harus melalui properti yang disediakan oleh NetBeans. Ini fokusnya itu biasanya untuk tata letak. Nah, ini tidak bisa diedit dan lihat ini adalah komponen-komponen, ada 4 buah checkbox dan 1 buah label sudah dideklarasikan. Jadi sebenarnya apa yang kita buat selama ini adalah sekarang dibuat secara otomatis oleh NetBeans. Jadi otomatis kita bisa lebih produktif. Nah, di sini sama. Berarti pertama seperti yang sudah saya jelaskan, meng-create sebuah objek, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3, checkbox 4. Ini adalah variabel referensinya. Ntar kita ganti supaya bingung checkbox 1 itu chin atau glasses dan sebagainya. Itu untuk memudahkannya berarti penamaannya akan kita ubah. Tetapi tidak bisa di sini karena di sini di block disable, tidak bisa diedit, maka harus melalui propertinya. Nah, balik lagi kita ke sini. Oh, atau supaya mudah kita bagi 2 saja ya. Terus ini kita definisikan di sebelah kiri ya. Di sini lihatin extend JPenna. Seperti biasa kan di dokumentasi Oracle itu penanya didefinisikan, ntar ketika di-create penanya baru disimpan di dalam frame. Tapi kita langsung saja ke frame mengikuti apa yang sudah ditetapkan atau arsitektur yang default dari NetBeans. Implement item listener. Nah, kita akan ubah. Kalau ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa karakteristik dari dokumentasi Oracle itu implement interface-nya langsung di kelasnya, maka otomatis dia akan mendeklarasikan metode yang dideklarasikan di dalam item listener. Kita harus implementasikan, tetapi kita ubah kita dengan menggunakan anonymous class. Nah, perhatikan di sini ada checkbox 4 buah, kita copy saja ya nama variabelnya supaya mudah. Ini nama variabelnya change variable name.
Berarti di sini kita chin button, terus kemudian glasses button. Kenapa button, Pak? Karena checkbox itu perilakunya adalah seperti button. Sudah selesai seperti ini ya. Ini yang Anda harus pahami mengenai maksud dari apa yang mau diselesaikan dari program ini. Yaitu C itu adalah chin, G itu glasses, H itu hair, dan T itu teeth. Silakan Anda baca. Kalau CG berarti yang muncul di sini suatu saat maka akan muncul itu chin dan glasses. Kalau C strip H berarti yang akan muncul itu adalah chin dan hair. Perhatikan di sini ada 4 buah indeks. Itu idenya itu adalah seperti itu. Indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Itu akan selalu tetap seperti itu. Bahwa di indeks ke-0, perhatikan yang ini, itu selalu diisi dengan chin. Terus yang G itu adalah yang ke-1, indeksnya itu glasses, tetapi ditampung dalam sebuah string. Ntar kita akan bahas detailnya. H itu di indeks yang kedua itu hair. T itu adalah teeth. Jika tayang semua ini, maka orang tersebut atau geek orang tua tersebut yang sesuai dengan contoh yang di dokumentasi Oracle akan muncul chinnya, akan memakai glasses, akan muncul hairnya, dan giginya adalah tampak. Nah, Anda bisa pelajari silahkan. Terus kemudian ada yang baru di sini. Dan ini bukan bagian dari Oracle, yaitu string buffer. Yaitu, nah namanya choice. Kita copy saja. Nah, kenapa ada butuh string buffer? Karena ini untuk mengupdate value-value ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan indeksnya. Ntar ada value add seperti itu akan diubah itu yang ditayangkan itu yang chin saja, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua atau indeks ketiga. Atau semuanya muncul atau semuanya justru adalah strip-strip, jadi tidak dimunculkan semuanya. Berarti ini kan bukan komponen UI dari swing, maka kita simpan itu di source. Konstruktor. Init komponen ini adalah apa? Ini tidak bisa diubah karena init komponen memanggil yang gray ini. Sebenarnya ini adalah detail dari frame itu menyusun komponen, terus kemudian mendekorate, menetapkan apapun dan sebagainya adanya di sini, tetapi dipanggil melalui init komponen, jadi tidak langsung di dalam konstruktor. Harapannya lebih modular. Nah, dari sini kita bisa tambahkan yang tadi, berarti ada hal-hal yang manual yang dilakukan di dalam konstruktor checkbox frame ini, yaitu salah satunya adalah keliru, mendeklarasikan di sini berarti mendeklarasikan string buffer. Kita biasakan ininya pakai private. Terus kemudian dah seperti ini ya. Berarti ini belum di instant. Picture label kan sudah dideklarasikan tadi, yaitu oleh kita, yaitu ini. Ini. Berarti tidak usah kan? Masuk sekarang kita langkah per langkah akan menyusun tata letaknya di dalam konstruktor. Nah, ini sudah saya bahas tadi init komponen bahwa mendeklarasikan, menginit dan sebagainya dari komponen-komponen yang sudah dideklarasikan di dalam frame. Chin button sama dengan new checkbox chin. Nah, berarti ada tag chin. Oleh kita tidak mendeklarasikan di sini. Tetapi kita deklarasikannya di sini. Yaitu edit text. Namanya adalah chin. Nah, sebenarnya kita supaya mudah aja. Di dalam yang gray ini itu pasti didefinisikan nih. Nama variabelnya adalah chin button, terus kemudian chin button set tag chin. Jadi sebenarnya manual juga tetapi dihandle oleh NetBeans. Nah, kita lanjut yang kedua adalah satu-satu aja. Chin, terus kemudian chin set mnemonic key event. Oh, ini kita, nah kalau ini kita kopikan aja. Oke, ini mnemonic itu contohnya shortcut dengan contohnya kalau di Windows itu alt C, maka akan cek atau uncheck dari chin tersebut di init komponen. Di bawah init komponen. Jangan di atas init komponen. Kenapa nggak boleh di atas init komponen? Karena kan ini decorate.
Decorate, men-set chain button. Maka dipastikan init komponennya, di dalam init komponennya dulu salah satunya adalah memproses instansiasinya, baru bisa didecorate seperti itu. Nah, key event kita import saja. Itu terus kemudian chain button selected true. Pada saat di running, maka chain button itu terchecklist, terselect. Maka caranya adalah klik kanan, di sini ada properties. Nah, inilah Anda pilih, silahkan properti-properti yang terkait dengan checkbox. Nah, berarti selected. Nah, kita cek saja, kita lihat langsung terchecklist. Glass button. Glass button. Berarti di sini kan, ini variabel name-nya. Saya definisikan glass button. Ada tulisan glasses. Maka di sini edit text, ini variabelnya tadi adalah glass button. Kalau ini yang tayang teksnya adalah, terus kemudian glasses pun sama, dia mnemonicnya G. Di set true juga. Nah, perhatikan, register a listener, chain add item listener. Kita tidak melakukan ini karena kita akan menggunakan anonymous class. Choice new string buffer. Nah, berarti perhatikan, choice ini kan tadi sudah kita deklarasikan, tetapi belum di instant. Maka kita instant di sini. Nah, pertama, pada saat instant, value-nya adalah CGHT. Chin, glasses, hair, dan teeth-nya ada. Berarti harusnya ide-idenya pada saat ditayangkan itu, kakek-kakek tersebut memiliki chin, terus kemudian memakai glasses, ada rambutnya, dan dia menampakkan giginya. Itu. Terus kemudian label sudah ya, label tidak usah kita insert lagi karena sudah tadi untuk yang label image tersebut. Nah, picture label, set font, picture get label, font italic. Oh, berarti didefinisikan italic. Udah, kita ikuti saja. Kita paste di sini. Picture label. Oh, picture label. Picture label error, tidak dikenali karena di sininya masih variable name-nya masih JLabel 1. Kita ganti. Masih error karena mungkin fontnya belum dikenali, belum diimport. Import oleh kita. Sudah selesai ya. Di sini terus kemudian ada update picture. Update picture ini idenya itu yang saya baca itu adalah mengupdate picture-nya sekarang yang di setnya apa? Karena di setnya semua pada saat konstruktor true, selected-nya semua checkbox-nya, maka ya tadi CGHT, maka dia memiliki chin, menggunakan kacamata, hair, dan teeth. Kita update. Ini adalah sebuah metode yang didefinisikan. Ini akan error karena kita belum mendeklarasikan metodenya update picture. Kita cari ke sini update picture. Ini kita kopikan saja sambil kita bahas secara perlahan. Copy. Nah, ini kan konstruktor. Di sini adalah init komponen yang gray tersebut. Nah, ini adalah deklarasinya. Kita deklarasikan metodenya di sini saja. Di sini di paling bawah supaya tahu bahwa ini adalah metode-metode yang kita buat. Nah, ini kita private-kan saja karena tidak akan digunakan oleh kelas turunannya. Update picture, image icon ini bisa diimport. Nah, dengan mudah kita menentukan ini harus diimport, ini dibuat kalau ngambil dari contoh. Kenapa? Sederhana, i-nya besar berarti kan ini adalah sebuah kelas. Karena kita tidak membuat kelas image icon akan diimport seperti itu. Nah, create method ini adalah sebuah metode yang namanya create image icon. Nah, berarti kita kopikan lagi ini. Terus kemudian kita paste di bawahnya. Berarti tadi itu dari sini, dari konstruktornya update picture memanggil metode update picture dan update picture memanggil create image icon.
yang memiliki didefinisikan sebuah parameter string path di mana letak dari gambar tersebut. Idenya seperti itu. URL ini adalah sebuah kelas. Apa ini? Ini adalah sebuah package-nya. Nah, berarti itu sudah paham lah, sudah di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk mendeklarasikan sebuah kelas yang diambil dari package yang lain itu bisa menyertakan langsung dengan package-nya. Checkbox demo. Oh, ini sebuah nama kelasnya, sebentar, keliru. Nama kelasnya bukan checkbox demo, checkbox frame. Checkbox frame. Saya paste di sini. Nah, ini mengenai reflection. Ini adalah tingkat lanjut. Ntar kita bahas di topik yang lain. Nah, perhatikan create image icon ini berarti string path. Perhatikan apa yang dikirimnya. Image geek min. Ini choice to string. Ini adalah package. Ini adalah package letak di mana image tersebut. Geek ini adalah nama file min. Kesananya geek min cgt. Geek c min min. Seperti itu. Terus kemudian ini nama filenya kan yang tadi saya sebutkan. cgt. C min. Ini ekstensinya adalah image di contohnya itu adalah image GIF. Extensionnya. Nah, setelah ini sudah selesai. Berarti balik lagi ke sini kan? Balik lagi ke update picture. Kita lihat update picture, balik lagi ke sini. Update picture. Oke, ini ya sampai di sini tadi. JPanel kita tidak menggunakan panel tetapi langsung disimpan checkbox dan labelnya itu di dalam frame. Berarti ini bisa kita skip. Harapannya dengan saya contohnya seperti ini tidak 100% disimpan ke dalam ini dan kita bahas, kita dari sana yang penting paham konsepnya, Anda akan bisa memodifikasi untuk sesuai dengan kebutuhan dari kalian. Jadi sifatnya adalah problem solving. Terus kemudian perhatikan, ini tidak usah lah ya, yang layout tidak usah karena kita sudah drag and drop. Udah selesai seperti ini. Kita coba running, tapi ada cara yang berbeda di Maven itu, mungkin ini tidak running. Kita coba saja dulu ya. Kita coba running karena sudah selesai. Oh, missing image. Missing. Oh, karena kita belum mengkopikan image-nya di dalam ini. Dia bisa membaca di dalam ini nih. Di dalam package image geek seperti ini. Berarti kita harus membuat sebuah package. Setelah checkbox itu ada image, ada geek. Kita buat sebuah package. Setelah checkbox itu adalah image. Terus kemudian geek. Ini kita finish. Seperti ini paketnya ya. Dan kita tinggal paste saja image yang ada di dokumentasi. Silahkan Anda download masing-masing. Ini geek. Tinggal saya kopikan. Nah, sudah muncul ya. Tuh. Seperti ini. Ini berarti min semua, dia seperti ini. Ini ada tip-nya aja. Ini ada hair-nya aja. Ini ada hair dan tip. Pakai kacamata, ada rambutnya, ada giginya, tetapi tidak ada chin-nya. Dari sini kita coba running kembali. Image missing sudah ada semuanya. Ini karena masalah Maven. Saya akan membahas ini harusnya di set goal dan sebagainya, itu perilaku dari project Maven, tapi saya skip dulu. Saya berikan shortcutnya, disimpan di mana project saya ini. Mungkin yang tidak ada pakai Maven bisa langsung running. Ini karena biasanya tidak ke build pada saat di deploy untuk image-image yang ini. Ada di Handcom NetBeans Project, oke. Checkbox demo. Tapi saya tidak akan terlalu detail. Ini targetnya kosong. Ini klasis karena di build itu ada di mata kuliah
KPLBO harusnya diajarin mengenai ini tuh. Tidak ada image-nya. Di target itu hasil deployan. Yang akan di running itu deploy untuk Maven tersebut. Tetapi saya tidak fokus membahas Maven-nya. Ini karena NetBeans di 12 saya aja tidak ada project standar adanya Maven. Nah, ini image. Saya kopikan saja, perhatikan ini saya kopikan. Disimpan di dalam package ini kan. Di dalam package deploy-nya, targetnya. Tapi tidak usah pusing dengan target dikopikan, nggak ada itu karena project NetBeans saya hanya bisa Maven. Jadi kalau project biasa, standar biasa di project Anda di IDE Anda itu bisa langsung running. Sudah muncul semuanya terchecklist dan semuanya lengkap, ada chin, ada hair, ada glasses, ada teeth-nya. Kenapa bisa muncul seperti ini? Kuncinya adalah karena di konstruktor kita sudah mendefinisikan CGHT. Berarti muncul. Kenapa bisa muncul CGHT? Kita akan telusuri sekarang ya. Pada saat di running, itu kan ada update picture. Ini kita masuk ke update picture. Di update picture, kita meng-create image. Ini adalah sebuah metode yang memiliki sebuah parameter string. Ini kan sebuah value parameter string, yaitu image /geek min di nama. Nah, choice-nya apa value-nya? Yaitu CGH, berarti image /geek min CGH titik GIF. Atau supaya mudahnya kita tayangkan aja ke layar. Tampung dalam sebuah string saja ya. String S isinya adalah ini. Gini kan? Maka tayangkan ke layar oleh saya S. Di sininya tayang ke layarnya adalah S. Di sini berarti itu. Coba kita running kembali ya. Kenapa Pak kita tidak membuat main ketika meng-create sebuah class frame di NetBeans itu sudah di-create-kan mainnya. Nih, metode mainnya seperti ini. Dia memanggil runnable. Ini anonymous class ya. Di dalam interface runnable ada metode run. Nah, di checkbox frame set visible true. Oke, gitu. Pada saat di running, kan konstruktornya dieksekusi. Dieksekusi di update picture ya. Dieksekusi ini sistem output line S, maka tayang di sini image geek min cght.gif. Berarti yang ditayangkannya adalah mencari update picture ini, create image icon ini, dia masuk ke sini. Berarti kan tadi parameternya sudah dipasing, terus kemudian checkbox frame class, gak usah pusing itu masalah reflection ya. Get resource, mengambil resource-nya dari mana? Dari path-nya yaitu yang tadi image geek min cght.gif. Ini ditampung URL-nya dalam objek image URL. Masuk ke sini, if image URL tidak sama dengan null, maka di-create image icon-nya. Di-create image icon-nya oleh sebuah objek. Kalau tidak ketemu seperti tadi kan, could not find, karena belum saya kopikan ini. Maka akan mencari di resource di sini image geek ini, yang ini nih get resource path itu, terus kemudian yang geek min cght.gif. Berarti yang dicarinya adalah yang ini. Pada saat tayang, balik lagi, ini kan create image itu dipanggil dari sini. Maka iconnya berisi adalah objek value-nya adalah yang ini. Picture label berarti label kan? Set icon berarti label itu bisa menampung icon. Iconnya adalah image icon yang sudah tadi diregisterkan. Set tooltips, ini adalah tooltips, tidak usah saya jelaskan. Meskipun ini keliru, meskipun null dan tidak null, tetap aja set text-nya akan dihilangkan. Jadi sebenarnya ini nggak usah, harusnya seperti ini aja. Kita coba running kembali. Ini, tapi perilakunya belum didefinisikan oleh kita. Belum didefinisikan, hanya tayang di awalnya aja. Pak, bagaimana kalau kita coba jangan CGHT pada saat di running? Ya boleh, ininya kita minuskan berarti ya. Atau glasses lah ya, yang supaya lebih tampak. Berarti dia tidak akan pakai kacamata pada saat di running. Image geek min c
G-nya nggak ada, min berarti akan mencari di sini gig yang C-nya ada, G-nya tidak ada, tetapi ada HT-nya. Pokoknya ada di sini. Dia tidak memakai kacamata. Makanya harusnya glassesnya itu di unselect kan harusnya. Berarti kan kalau seperti ini harus glassesnya itu adalah tidak di checklist. Kalau mau perilakunya pada saat di running seperti itu, yaitu tidak memakai kacamata. Jadi relevan. Tuh, tidak pakai glasses. Ketika dicek glassesnya tidak melakukan apapun. Karena apa? Ya tidak ada. Sudah jelas ya, seperti itu. Kita balikan lagi. Ininya berarti di checklist lagi. Terus kemudian ininya G-nya dipakaikan. Nah, bagaimana mendefinisikan perilakunya? Kalau mendefinisikan perilaku di Oracle ini, karena dia checkbox demonya adalah implement item listener, maka otomatis dia wajib mengimplementkan metodenya. Metodenya yaitu adalah item state change. Ini boleh pakai override kan gitu. Ini, kenapa ini tidak pakai override? Karena ya mungkin dibuatnya sebelum Java 8. Nah, item state change, tapi biasa kan harus pakai override ya, supaya apa? Mudah bagi pemrogram untuk membacanya. Yang sudah saya jelaskan, pakai get resource tersebut, yaitu get selected able. Mana yang item yang diselectnya? Maka source-nya jika sama dengan Chin, maka indeksnya 0 karena C itu adalah indeks ke 0. Terus kemudian glass button itu jika yang diselect-nya ini maka indeksnya indeks ke-1, begitupun hair dan teeth seterusnya. Kan kita tidak melakukan, tidak usah dicek lagi apakah ini chin atau bukan. Benar nggak? Karena apa? Karena kita spesifik dengan anonymous class. Caranya adalah seperti ini. Event item state change. Dari sini apa yang kita harus lakukan? Berarti kan ketika chin pasti seperti ini. Kita kopikan saja pasti indeksnya ke 0. C-nya, karakternya yang ini didefinisikan C. Seperti ini aja. Kenapa error? Ya belum dideklarasikan. Karena kan ini memanggil. Ini dideklarasikannya seperti ini. Tapi langsung saja karena pasti chin dideklarasikan. Pasti indeks ke 0. Caranya itu pasti C. Bagaimana kalau 0 dan C? Maka prosesnya adalah get select. Nah, ini penting. Ini perilakunya. Get selected change. Item diselect, maka ininya jadi strip. Jika di uncheck, diselected, maka C-nya diubah jadi strip. Kita kopikan saja dulu. Kita paste di sini ya. Ini error karena bukan E, tapi adalah EVT di dalam NetBeans-nya. Kenapa E? Ya di sini item event-nya E. Kalau kita item event-nya adalah EVT di sininya, maka variabelnya EVT. Item event berarti belum diimport. Diselected. Nah, perhatikan masuk lagi ke sini. Saya harusnya ini berulang, harusnya di dalam satu metode kan, tidak di dalam perilaku tiap ini, tapi nggak apa-apa supaya lebih gampang aja bagi kalian belajar. Oke, ini kita kopikan lagi. Untuk apa ini? Choice berarti string buffer, set chart berarti akan dimanipulasi yang mana? Yang indeksnya adalah pasti indeks ke 0 karena C berarti yang tadi CGHT tersebut jika diselect maka dia min. Tetapi jika ternyata selected yang ininya maka C. Indeks yang keberapa? Indeks yang ke 0 karena akan mengubah yang chin. Nah, makanya C-nya adalah apakah C atau min tergantung kondisi select atau diselect. Udah seperti ini. Kita coba running. Oh, ininya tadi saya salah nggak apa-apa. Oke. Nah, perhatikan chin-nya sudah berjalan ya. Berarti chin-nya akan hilang, dagunya akan hilang. Tuh, hilang. Hilang ya. Tuh, yang tadi CGHT sekarang itu C-nya jadi hilang. Nah, terus kemudian kita klik chin, maka akan muncul. Tuh, seperti itu.
Kita coba yang glacis. Kita coba yang glacis. Berarti yang glacis itu adalah indeks ininya 1, itunya adalah G. Oke. Berarti kita copy aja dari sini. Indeks ke 1 dan ininya adalah chartnya adalah value-nya adalah G, bukan C. Glacis. Item state change di sini. Oh, update picture tadi ada yang kelewat saya. Update picture berarti ya mengupdate, berarti sesuai dengan tadi apakah C-nya C atau min di indeks yang ke 0. Kalau yang ini indeks ke 0 berarti indeks ke 1, ininya C-nya apakah minus atau di sini glacis kan berarti G. Apakah minus atau glacis? Kalau yang chin apakah minus atau glacis, tergantung dari kondisi apakah dia itu statusnya select atau deselect. Oke, keliru. Ininya indeksnya ke 1. Oke, kita coba running kembali. Ini kita chin, ini hilang. Tidak ada masalah ya. Glacisnya harusnya hilang. Indeks ke 1. Kita pakaikan chin, muncul. Kita pakaikan dulu glacisnya juga, muncul. Hair dan teeth belum melakukan apapun. Karena belum kita definisikan perilakunya. Hair itu berarti indeks kedua dan teeth adalah indeks ketiga. Silahkan Anda coba sendiri saja di rumah. Yang saya ingin sampaikan sekarang adalah kenapa Pak bisa running? Ya tadi saya supaya kalian makin semangat belajar. Ya ini karena ada mainnya ketika Anda membuat sebuah kelas frame maka mainnya otomatis didefinisikan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini mengenai pembahasan checkbox. Ini adalah awal, kalian bisa menggunakan drag and drop, jadi lebih produktif, desainnya bisa cepat dan sebagainya. Anda bisa fokus pada problem solving. Itu yang dapat saya sampaikan, tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar. NetBeans-nya sudah disediakan supaya bisa drag and drop. Contoh-contohnya bisa kalian tutorial dari dokumentasi Oracle-nya sudah bisa dipelajari. Di-compare dengan NetBeans lebih cepat dengan drag and drop, tetapi Anda bisa terarah dengan memahami konsep-konsep yang ada di dalam tutorial dokumentasi Oracle tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.